Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Syafitrilubis dari kelas MI 1B ingin menjelaskan tentang tugas materi 2 tentang sistem operasi. Yang pertama, kita akan membahas manajemen proses. Apa sih manajemen proses itu? Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke tujuannya, yaitu untuk memahami tentang konsep proses dan penjadwalan proses. Yang kedua, memahami operasi pembuatan dan penghapusan proses. Yang ketiga, memahami kerjasama dan komunikasi antar proses. Dan yang keempat, ada memahami konsep multi-thread. Selanjutnya masuk ke konsep proses. Proses adalah entitif aktif, mempunyai program counter yang menunjuk ke instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Dua proses yang merupakan program yang sama mempunyai urutan eksekusi yang terpisah. Dan juga terakhir kita masuk ke manfaat manajemen proses. Manfaat manajemen proses itu sangat penting karena tidak sekedar menciptakan workflow yang bagus, tetapi juga memungkinkan operasi bisnis berjalan optimal dan juga mengurangi waktu melakukan tugas dan risiko terjadinya error. Selanjutnya ke pengertian penjadwalan. Pengertian penjadwalan yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan itu sendiri bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, penjadwalan FCFS, yang kedua penjadwalan SJF, yang ketiga penjadwalan round robin, yang keempat penjadwalan priority, yang kelima penjadwalan multi-level queue, dan yang keenam penjadwalan multi-level feedback queue. Selanjutnya komponen penjadwalan yaitu meliputi antrian penjadwalan scheduler, dan dispatcher. Yang terakhir kita masuk ke kriteria penjadwalan. Kriteria yang mempertimbangkan dalam menyusun atau menilai algoritma penjadwalan CPU yaitu fairness, semua proses diperlakukan adil, tidak terjadi starvation. Yang kedua ada CPU, yang ketiga ada throughput, dan yang terakhir ada waiting time. Selanjutnya kita masuk ke strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan pada proses CPU secara dasar dapat dibedakan menjadi non-preemptive. Penjadwalan akan dilakukan setelah proses yang running dan melepas kendali CPU. Sedangkan preemptive adalah penjadwalan bisa dilakukan dengan proses yang menyala atau running. Proses yang running akan diubah statusnya menjadi ready. Kemudian strategi preemptive adalah adanya overhead pengalihan proses. Selanjutnya yaitu pemicu penjadwalan. Pemicu penjadwalan terdiri dari 4, yaitu proses berubah dari status running ke waiting, proses berubah dari status running ke ready, yang ketiga proses berubah dari status waiting ke ready, dan yang keempat proses berhenti. Selanjutnya masuk ke pengertian optimalisasi memori pada sistem operasi. Optimalisasi memori adalah proses meningkatkan efisiensi dan kinerja pengguna memori dalam suatu sistem operasi. Hal ini juga dapat membantu mengurangi konsumsi memori, menghindari fragmentasi memori, dan meningkatkan daya tangkap dan skalabilitas. Selanjutnya masuk ke manfaat optimalisasi. Manfaatnya yaitu peningkatan kinerja, penghemat energi, stabilisasi sistem, peningkatan kapasitas, pengurangan downtime, dan yang terakhir keamanan masalah memori. Selanjutnya kita masuk ke aspek utama optimalisasi memori dalam sistem operasi. Yang pertama ada alokasi memori, yang kedua ada swapping dan pegging, yang ketiga ada pengelolaan page fault. Saya mengambil 3 contoh aja dan masih banyak contoh yang lain. Sekian presentasi saya tentang
tugas mandiri bab 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.